Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita berjumpa kembali pada agenda rutinitas kita, yaitu proses kegiatan belajar mengajar melalui metode daring dengan mata pelajaran Mekanika Teknik. Rabu 19 Agustus 2020. Anak-anak siswa-siswi kelas 10 DPIB dan BKP yang saya banggakan. Saya ingin menyapa kalian terlebih dahulu. Assalamualaikum, apa kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua tetap sehat, kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kedua kali ini, saya sebagai guru pengampu Mekanika Teknik akan melanjutkan pembahasan tentang elemen-elemen struktur yang menjadi dasar-dasar pelajaran bangunan. Mari kita bersama-sama memperhatikan slide Mekanika Teknik pertemuan kedua oleh Agus Imanuddin ST. Saya memulai dengan kembali memperkenalkan guru-guru yang mengajar di jurusan kita. Yang pertama Ibu Nurtini Aprilia berjilbab merah. Yang kedua saya sendiri Pak Agus Imanuddin ST. Yang ketiga Ibu Andri Sukmadewi ST, jilbab kuning emas. Selanjutnya Pak Amirullah ST dengan tubuh yang sehat dan gagah. Ibu Jusmawati ST berwaju warna pink. Pak Herudin SPD MPD dengan kombinasi batiknya. Dan yang terakhir adalah Pak Randa ST dengan ciri khas motor metik beliau. Pengetahuan dasar dari Mekanika Teknik yaitu jenis-jenis elemen struktur. Di belakang layar ada gedung bertingkat. Itu terdiri dari kolom-kolom, balok-balok, dan lantai yang merupakan elemen struktur. Demikian juga gambar yang ini. Nah, itu juga berlantai yang terdiri dari elemen-elemen struktur. Adapun KD kita adalah 3.1 adalah memahami elemen struktur. KD 4.1 adalah menyajikan elemen-elemen struktur. Untuk tujuan pembelajaran adalah dengan penjelasan dan pemaparan saya tentang elemen struktur, kalian sebagai peserta didik mampu menjelaskan pengertian struktur bangunan. Yang kedua adalah tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu mengetahui klasifikasi elemen-elemen struktur bangunan. Jadi itu ada dua tujuan pembelajarannya. Langsung saja saya ke slide. Apa sajakah yang merupakan elemen struktur pada konstruksi bangunan berikut? Itu ada terdiri dari kolom, balok, kemudian dinding dan sebagainya. Itu adalah bagian dari elemen struktur. Jenis-jenis elemen struktur ini ada 9. Yang pertama adalah balok dan kolom. Yang kedua adalah rangka. Yang ketiga adalah rangka batang. Yang keempat pelengkung. 5 dinding dan pelat. 7 cangkang, sendrikal dan terowongan. Yang berikutnya adalah kubah dan cangkang bola. Yang ke-8 kabel. Yang ke-9 membran, tenda dan jaring. Jadi dari ke-9 ini adalah semuanya adalah elemen struktur yang mendukung bangunan. Saya akan bahas satu persatu. Saya mulai dari balok. Balok dapat diartikan struktur yang dibentuk dengan cara meletakkan elemen kaku horizontal di atas elemen kaku vertikal, atau lebih kita kenal dengan elemen horizontal. Jadi balok ini merupakan elemen bangunan
yang merupakan elemen horizontal. Perhatikan ilustrasi berikut dari gambar struktur kayu. Struktur kayu di atas bisa kita lihat yang horizontal itu adalah namanya balok yang mendukung konstruksi dari bangunan di atasnya. Fungsi dari balok adalah memikul beban yang bekerja secara transversal dari panjangnya dan menyalurkan beban tersebut ke elemen vertikal atau kolom yang menumpunya. Jadi itu fungsi dari balok ya. Elemen struktur yang kedua adalah kolom. Kolom merupakan batang tekan vertikal dari rangka struktur yang memikul beban dari balok, atau kita kenal dengan elemen vertikal. Jadi tadi balok adalah elemen horizontal, sedangkan kolom adalah elemen vertikal. Sebagai ilustrasi di slide ada gambar kolom yang merupakan elemen dari struktur. Kolom biasa kita kenal dengan sebutan tiang ya. Tiang itu sering kita kenal ada tiang listrik, seperti itu. Tapi untuk struktur adalah kita kenal dengan kolom. Yang fungsi utamanya adalah meneruskan beban bangunan dan berat beban yang ditopang bangunan atau manusia dan barang serta hembusan angin. Itu fungsi dari kolom. Kolom dibagi dua, ada kolom utama dan kolom praktis. Kolom utama adalah kolom yang berfungsi menopang beban utama yang berada di atasnya. Sementara kolom praktis berfungsi membantu kolom utama pengikat dinding supaya dindingnya stabil. Biasanya kolom praktis ini berada di tengah-tengah dia. Antara ujung ke ujung itu adalah kolom utama atau kolom struktur, dan di tengah-tengahnya ada kolom praktis yang berfungsi sebagai pengikat dinding atau mengisi dinding. Yang kedua, rangkaian kolom dan balok menjadi satu kesatuan yang kuat. Itu rangka ya. Rangka diartikan rangkaian kolom dan balok yang menjadi satu kesatuan yang kuat. Setelah kolom dan balok menjadi satu, itu disebut rangka. Rangka ada 4, yaitu rangka baja, rangka beton bertulang, dan rangka kayu, dan rangka bambu. Ilustrasi di depan adalah rangka kayu yang mendukung konstruksi rumah di slide itu. Yang berikutnya adalah rangka batang, suatu konstruksi yang terbentuk dari gabungan beberapa elemen batang yang membentuk segitiga. Jadi itu rangka batang adalah biasanya dia itu sebagai ilustrasi kita adalah di jembatan. Ya. Ada ini konstruksi jembatan yang membentuk elemen struktur yang membentuk segitiga. Itu dari rangka batang. Elemen struktur berikutnya adalah pelengkung. Dapat diartikan struktur yang dibentuk dari elemen garis yang melengkung dan yang membentang antara dua titik membentuk busur. Ini pelengkung. Biasanya dia itu di mimbar masjid ya. Itu ada foto yang sempat saya foto di Jakarta, di daerah Tangerang kalau tidak salah. Itu yang melengkung, itu yang tanda merah itu, yang ditandai merah, lingkar merah itu adalah pelengkung ya. Dia itu membentuk busur. Elemen struktur berikutnya adalah dinding dan plat. Dinding dan plat datar adalah struktur kaku pembentuk permukaan. Ini adalah dinding, biasa kita kenal dengan tembok, dan ini adalah lantai. Plat lantai adalah ya dari ubin keramik ya. Jadi dinding dan lantai itu adalah bagian dari elemen struktur. Yang berikutnya adalah cangkang silindrikal dan terowongan. Merupakan struktur pelengkung tunggal yang membentang dari arah transversal, sementara terowongan dapat dipandang sebagai pelengkung menerus. Pelengkung menerus artinya adalah pelengkung yang memanjang. Kita perhatikan gambar terowongan seperti di bawah ini. Ini adalah pelengkung yang memanjang. Makanya dikenal dengan pelengkung menerus. Bukan hanya pondasi menerus ya, tapi pelengkung juga menerus. Yaitu terowongan. Elemen struktur berikutnya adalah kubah dan cangkang bola. Dia dapat diartikan bentuk struktur berdimensi 3 yang kaku dan tipis serta memiliki permukaan lengkung. Ini yang ada di Jerman ini. Slide-nya ini. Desain kubah yang ada di Jerman. Ini semuanya ini adalah elemen struktur. Berikutnya adalah kabel. Sebuah sistem struktur yang bekerja berdasarkan prinsip gaya tarik. Jadi bukan kabel listrik ya.
Nah, biasanya ini kabel ini pada konstruksi jembatan. Nah, didukung oleh kabel-kabel besi ya. Kabel-kabel besi yang memiliki gaya tarik di sini. Selanjutnya membran, tenda dan jaring. Nah, ini gambar membran. Suatu lembaran bahan yang sangat tipis, fleksibel dan hanya dapat menahan gaya tarik murni. Nah, ini biasanya ini pada membran ini untuk menutupi stadion sepak bola. Kemudian ini tenda. Tenda ini biasanya ini gambarnya ini di Masjidil Haram Kota Mekah ya. Di Masjidil Haram di Kota Mekah. Kalau di Indonesia itu ada di Masjid Raya di daerah Jawa Barat dan Bandung kalau tidak salah. Sementara tenda dibentuk dari permukaan membran. Membran sendiri suatu lembaran bahan yang sangat tipis tadi. Ya. Nah, sementara tenda dibentuk dari permukaan membran. Nah, untuk jaring ini adalah biasanya di lapangan futsal yang melingkari lapangan futsal. Dia itu secara horizontal ya. Nah, ini dapat diartikan permukaan 3 dimensi yang terbuat dari sekumpulan kabel lengkung yang melintang. Yang melintang itu yang horizontal ya. Nah, itu saja materi yang saya sampaikan. Bagian dari elemen struktur ada 9 tadi. Sementara untuk tugasnya kalian hanya memahami apa yang saya sampaikan, kalian pahami dan kalian mengerti. Tinggal kalian mencari referensi di sekitar rumah kalian atau di mana saja, tinggal kalian foto dan kalian kirim. Nah, ini tugasnya. Carilah contoh gambar elemen struktur yang ada di sekitar lingkungan kalian. Yang elemen struktur yang 9 tadi, minimal 3 elemen yang kalian cari. Gambar dikumpulkan sesuai instruksi yang ada di Google ya. Kirim aja ke Google Classroom kita, formatnya berupa JPG ya. Nah, jadi itu saja. Carilah contoh gambar elemen struktur yang ada di sekitar lingkungan kalian, minimal 3 dari 9 tadi. Kalian gambar dan kalian foto dan kalian kirim japri via WA saya atau kalian kirim ke Google Classroom kita ya. Nanti kita buat ya. Ya, saya akhiri pertemuan kali ini. Ya, demikian ya. Mudah-mudahan kalian paham apa yang saya sampaikan tentang elemen-elemen struktur ya. Jadi saya ulang sekali lagi. Dari 9 elemen struktur itu kalian cari 3 di sekitar kalian. Kemudian kalian foto dan kalian kirim dalam bentuk foto atau JPG, japri via WA Pak Guru, atau kalian kirim ke Google Classroom kita. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa video ini kalian like dan subscribe. Dan kalian share ke teman-teman kalian yang lain. Oke, sampai jumpa. See you again.